Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview emiten-emiten menarik dari via aplikasi atau via website NeoBDM ya. Ini merupakan salah satu fitur atau website aplikasi yang mendukung untuk screening bagi Sobat Joker Trader. Dan kali ini saya memanggil kalian semua adalah Sobat Joker Trader ya, karena biasanya saya mereview emiten-emiten menarik untuk anggota grup kecil saya. Baik, kita mulai. Ini adalah website yang sudah diberikan ya. Di sini saya diundang oleh Om Wira. Saya sebelumnya mohon maaf ya karena tidak ada keberlanjutan untuk ikutan webinar secara langsung, dan saya akan mencoba di sini mereview dan membantu teman-teman untuk tutorial screening emiten secara cepat di NeoBDM. Sebelumnya teman-teman di sini harus berlangganan dulu ya. Dan saya di sini memakai trial dulu. Mengapa? Karena saya belum terlalu aktif kembali untuk di saham. Dan saya sebagai seorang tipe swing trader, kali ini juga saya akan mencoba membantu teman-teman. Kali ini teman-teman harus memastikan dulu untuk berlangganan ya. Dengan cara nanti tinggal mengklik bagian pojok kanan, ada bagian pembayaran, dan teman-teman bisa mengambil posisi di area tersebut ya. Di sini ada beberapa fitur, ada dari screening. Yang saya akan perkenalkan adalah rotation chart, market summary, dan sector activity. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan apa fungsi-fungsi dari masing-masing fitur yang akan jelaskan. Untuk rotation chart, di sini dia memberikan fokus kepada aliran uang baik dari foreign maupun domestik, di mana arusnya itu bisa kita lihat bersama di sektor activity dulu. Dari lingkup yang cukup besar, maka kita akan ambil dulu dari lingkup umum ke khusus ya. Sebentar. Nah, di sini adalah sektor activity. Sektor activity mampukan kita melihat kondisi apa saja yang menarik dari sektor arus uang masuk, baik jumlah lot maupun jumlah value ya. Di sini kalau kita lihat dengan klik 2 kali, kita harus memastikan grafik yang mengalami kenaikan. Mengapa? Dari sisi grafik yang mengalami kenaikan itulah kita dapat mengetahui bahwa ada arus uang masuk di sektor tersebut. Dan di sini ada sektor industri, non siklik, siklik, finance, dan transportasi. Nah, bagi teman-teman jika tertarik untuk industri, tinggal diklik industri, non siklik tinggal klik non siklik, siklik juga seperti itu, finance, dan juga transportasi. Nah, di sini infrastruktur masih cenderung sideways ya, jadi saya pikir belum terlalu menarik. Maka kita tinggal fokuskan industri, non siklik, siklik, finance, dan juga transportasi. Setelah kita mengetahui arus uang itu masuk di mana, teman-teman bisa masuk ke rotation chart. Di sini ada 8 hari, 5 hari, 12 hari, 20 hari, dan 60 hari. Ini merupakan perpanjangan time days-nya saja ya. Dan di sini saya biasanya memakai waktu 8 hari, di mana ada 4 bagian rotation chart. Di sini dibagi ya, ada weakening, improving, outperform, dan underperform. Nah, teman-teman harus menghindari pada posisi weakening dan underperform. Mengapa? Jika sektor activity atau saham nanti yang muncul di area tersebut, teman-teman harap hindari karena cenderung arus uangnya cukup sepi. Tetapi teman-teman ambil dari posisi improving ke outperform. Mengapa? Dari sinilah arus uang yang mulai masuk dan mulai membesar. Dan ketika uang arus masuk itu sudah mulai membesar, teman-teman bisa langsung melirik emiten apa saja yang nanti yang bisa bersinggungan di area tersebut. Kalau kita kembali lagi ke 8 hari ya, dan di sini ada di pojok kanan untuk arus settingnya saja ya. Untuk tema gelap dan tema terang, bagi teman-teman yang suka tema gelap bisa disetting ke tema gelap. Nah, di sini kita mengambil contoh untuk IDX sektor finance, ada BCAP. Nah, kalau teman-teman lihat di sini dalam outperform, BCAP masuk ya. Ada juga IBFN. Dan teman-teman harap fokus saja kepada rotation chart atau emiten
yang terpisah dari kumpulan. Mengapa? Karena di sini dia mengalami posisi yang cukup kuat. Dan kalau kita lihat BCAP posisinya sendiri bagaimana? Sebelumnya saya sudah menganalisa ya. Dia sudah break di area 86 di sini. Sobat Joko Trader bersama saya juga sudah menganalisa. Ketika dia sudah berhasil break bullish, maka target terdekatnya ada di 102 dan 112. Dan kalau kita lihat dari setelah dia break, di sini sudah mengalami peningkatan multi bagger. Nah, di sini juga saya ucapkan selamat untuk Sobat Joko Trader jika teman-teman mengikuti analisa sebelumnya ya. Dan di sini kalau teman-teman lihat tinggal memakai cara following trend aja ya, atau memastikan jika posisi supply atau demand ini cukup kuat. Nah, yang bergerak pada range area kuning. Dan saya pikir ini adalah bentuk konfirmasi secara rotation chart di BCAP. Nah, kalau kita lihat dari market analysis juga membantukan kita bagaimana posisinya melihat arus secara lingkup besar. Di sini ada banyak sekali fokus. Nah, di sini teman-teman juga saya ambil trik ya. Jika teman-teman menemukan IDX Finance dalam lingkup 20 harian seperti BBHI ini, terdapat akumulasi yang sudah dimulai ya, tetapi belum ada signifikan mengalami peningkatan harga. Tren harganya masih turun, sedangkan masih terjadi akumulasi. Nah, di sini teman-teman harus perlu curiga. Mengapa? Karena berkemungkinan besar akan ada momentum yang tepat untuk rebound di saham BBHI. Apalagi BBHI baru saja melakukan reissue. Nah, kalau kita lihat secara charting pada tanggal 17 terakhir, di sini saya sudah menganalisa dia membuat area base. Nah, area base-nya itu ada 3 kali yang bisa kita ambil kesimpulan untuk entry ya. Jika teman-teman tertarik untuk emiten swing trade di saham BBHI. Nah, kalau kita lihat dari habitnya, setiap dia membentuk area base, maka lonjakan kenaikan harganya sangat signifikan. Paling tidak jika dia bertahan di area base entry pertama, ini bisa kita ambil posisi untuk melakukan pembelian secara bertahap. Dan apa fungsinya dari sektor activity, kemudian teman-teman nanti mengkonfirmasi ke screening rotation chart, lalu kembali lagi ke market summary. Mengapa seperti itu alurnya? Karena itu merupakan alur yang tepat menurut saya untuk teman-teman mengambil posisi, di mana posisi ini teman-teman bisa ambil ketika hal yang teman-teman ingin dapatkan secara signifikan itu cukup cepat. Ingat, prosesnya tetap sama dari sektor activity ke rotation chart dan juga market summary. Itu merupakan 3 alur yang saya pikir selalu terbaik saya dapatkan untuk screening saham secara manual. Tetapi lagi-lagi perlunya dicek secara technical analysis melalui TradingView. Jadi fungsi teknikal juga teman-teman perlukan di sini ya. Kalau kita ambil contoh sektor lain dari non cyclic, di sini teman-teman bisa buat lebih dari 0 untuk memastikan arus uang kepada emiten non cyclic ini cukup menarik. Di sini ada IP, ada Gosco, ada Kino, ada MPPA, ada CPRO, WIM, Pegun, BBPT. Nah, di situ teman-teman bisa mengambil posisi. Kalau kita misalkan satu emiten yang cukup menarik, kita lihat, kita contohkan ke dalam charting, yaitu adalah Gosco, salah satu emiten sawit yang lagi hangat digoreng karena momentum harga CPO juga mengalami peningkatan, dan Gosco juga baru saja profit ya secara kuartal 3. Di sini saya juga sebelumnya sudah menganalisis Gosco itu entry ketika dia mengalami pantulan di 65, taking profitnya di 73 sampai 70 saja. Dan mungkin posisinya teman-teman di sini masih hold ya. Sobat Joko Trader mungkin masih ada yang hold atau juga mungkin sudah ada jualan. Paling tidak secara technical analysis dia sudah berhasil breaker. Karena posisi entry kita di 65 dan posisi sekarang itu di 135. Nah, disinilah fungsinya rotation chart. Dia memampukan melihat kondisi
emiten itu cukup menarik secara perform. Nah, ini merupakan contoh yang kedua. Untuk non siklik ada Matahari Putra Prima ya, MPPA. Di sini dia akan meretest kembali area break bullish-nya. Dan kalau kita lihat secara rotation chart lagi-lagi mewakili posisi pembelian kita. Nah, bagi teman-teman harap memperhatikan simbol-simbol ini ya. Ada IP, Gosco, Kino, MPPA, CPRO, WGSH, Pegun. Nah, di sini teman-teman melihat bagaimana posisi-posisi menariknya. Dan yang terakhir kalau kita lihat ada WAPO ya, yang di posisi improving menuju outperform. Nah, di sini dia membentuk area base. Cukup menarik jika dia membentuk area base. Mengapa cukup menarik? Karena posisinya dia melakukan akumulasi secara bertahap. Kalau kita hilangkan gambar secara manual, dia akan mencoba break dari posisi downtrendnya. Nah, jika dia berhasil break, saya pikir cukup menarik. Dan kita buat tanda break bullishnya itu berada di area 153. Dan juga kita lihat secara Fibonacci target lanjutan itu paling tidak mendekati area 216 sampai 222. Nah, itu bisa menjadi target pertama yang akan kita capai untuk penjualan dalam tahapan dekat ya. Jika dia mampu kuat, saya pikir bisa-bisa saja menuju area 256. Nah, di sini juga bisa kita buat area supply yang cukup kuat karena di situ ada area base. Di kiri ada area base. Bagi teman-teman yang sudah pernah ikut kelas bersama Sobat Joko Trader pasti mengerti arti base itu apa ya. Nah, di sini kita harus memastikan break area break bullishnya di 153 ini berhasil ditembus. Nah, di mana posisi entry-nya? Jika teman-teman berpikir entry di atas break bullish itu juga betul, tetapi kita bisa meminimalkan risiko dengan melakukan pembelian entry buy support ya. Dan entry buy support saya pikir ketika ada area bawah yang sering bertemu dan membentuk area base. Lagi-lagi itulah keistimewaan dari rotation chart. Kombinasi dari sektor activity, kemudian ke rotation chart, lalu juga dari market summary. Jika teman-teman ingin melakukan screening dari market summary juga bisa. Tetapi alangkah bagusnya saya pikir langsung saja ke rotation chart. Tapi sebelumnya juga harus memilih dari sektor activity. Karena kita akan mengetahui bagaimana arus dari uang masuk dan uang keluar di sebuah sektor. Ketika sektor itu menarik untuk kita tradingkan, maka kita bisa langsung melakukan pembelian secara bertahap atau secara masif. Baik, Sobat Joko Trader, bagi pengguna Neo BDM, ini ada lini masa saya Stockbit. Jika teman-teman memakai Stockbit, teman-teman bisa follow ya. Lini masa Stockbit saya sering share emiten-emiten menarik, saya analisa secara bertahap. Dan saya juga ada YouTube, teman-teman juga bisa subscribe ya, bisa mendukung saya untuk mengedukasi pemula-pemula saham sehingga tidak adanya lagi pembodohan-pembodohan ya atau penipuan-penipuan secara masif saya pikir untuk pemula-pemula saham. Dan juga di sini ada link Telegram, teman-teman tinggal langsung klik aja bisa ya. Dan nantinya langsung bergabung di grup saya di Sobat Joko Trader. Ini adalah lini masa saya Hector Joker atau Achilles Joker. Teman-teman bisa follow ya untuk interaksi kita nanti selanjutnya. Jika teman-teman masih bingung dengan taktis screening saya untuk Neo BDM secara manual, di mana hasilnya memampukan saya melihat emiten-emiten menarik untuk ditradingkan dan berpotensi untuk di hold dan di swing dengan cukup lama. Baik, mungkin sekian dulu dengan ulasan terkait Neo BDM. Semoga bisa membantu ya. Bagi teman-teman yang masih bingung, nanti bisa langsung personal chat saya atau juga bisa langsung chat di grup saya nanti. Semoga tutorial kali ini mampu dan bermanfaat. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.